Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat inflasi di bulan Februari tahun ini sebesar 0,16% secara bulanan. Komoditas makanan minuman kembali menjadi salah satu penyumbang inflasi di bulan Februari. Badan Pusat Statistik mencatat laju inflasi Februari mencapai 0,16%. Hal tersebut terlihat dari kenaikan indeks harga konsumen yang tercatat naik tipis dari 113,98 pada Januari 2023 menjadi 114,16 pada Februari 2023. Sehingga secara tahunan terjadi inflasi sebesar 5,47% dan secara tahun berjalan Januari hingga Februari 2023 terjadi inflasi sebesar 0,5%. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini menjelaskan bahwa dilihat dari kelompok pengeluaran, penyumbang inflasi secara bulanan terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Selain itu terdapat kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi dengan deflasi terdalam yakni pada kelompok transportasi, sehingga inflasi bulan Februari tercatat mencapai 0,16%. Pada Februari 2023, terjadi inflasi sebesar 0,16% secara bulan ke bulan atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 113,98 pada Januari 2023 menjadi 114,16 pada Februari 2023. Sementara itu, secara year on year, terjadi inflasi sebesar 5,47. Tercatat komoditas penyumbang inflasi secara bulanan disumbang oleh beras, rokok kretek filter, bawang merah, cabai merah, dan rokok putih. Sedangkan kelompok penyumbang deflasi secara bulanan terbesar oleh kelompok transportasi diantaranya tarif angkutan udara. Dari Jakarta, Rajo Patmo, IDX Channel. Ya, berikutnya kita akan lihat bagaimana dengan pergerakan inflasi dari Juli 2022 sampai dengan Februari 2023 secara bulanan. Ya, pergerakannya kita lihat Juli 2022 sampai dengan Februari 2023 fluktuasinya seperti apa setelah sempat mengalami tekanan sampai dengan Oktober 2022 minus 0,11%, kemudian mulai beranjak naik sempat sampai 0,66% di bulan Desember secara bulanan, kemudian Januari, Februari cenderung turun untuk pergerakan inflasi bulanan kita. Dan bagaimana dengan pergerakan inflasi secara tahunan atau year on year? Ya, tahun 2022 ini sama pergerakannya di bulan Juli sampai dengan Februari 4,94%, kemudian tertinggi di bulan September 2022 5,95%, kemudian beragam upaya dilakukan pemerintah untuk menjaga laju inflasi tidak terlalu kencang, turun sampai dengan 5,42% di bulan November, kemudian naik sedikit 5,51% pada Desember 2022 lalu, dan di Januari turun 5,28%, namun bulan Februari tahun ini inflasi tahunan kita naik sedikit menjadi 5,47%. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, inflasi terjaga, pertumbuhan ekonomi makin terengginas. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Henry Saparini, ekonom and founder dari CORE. Ya, halo, selamat pagi Ibu Henry Saparini. Selamat pagi, Mas Pras. Ya, salam sehat Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih juga atas waktunya Ibu. Ini menarik, baru saja dirilis kemarin ya data inflasi Indonesia begitu. Trennya memang secara bulanan cenderung turun begitu, tapi tahunannya yang agak sedikit mengalami kenaikan. Apa yang bisa Anda cermati atau analisis terkait dengan tren inflasi saat ini, Bu Henry? Baik, kita pasti kalau bicara inflasi dan apakah ini sudah favorable untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pertama kita harus melihat bagaimana inflasi ini terjadi. Karena kalau kita lihat dari sisi tingkat inflasinya tahunan itu masih meningkat. Semestinya sudah mulai turun karena dampak dari kenaikan BBM itu sudah mau turun. Tapi ini kalau kita lihat tahunannya itu kan masih meningkat. Bahkan di Februari justru ada kenaikan menjadi 5,47. Ya. Memang kalau dari sisi bulanan ya mantumannya itu turun, ada beberapa faktor. Kalau Januari memang masih ada dampak dari tahun baru dan sebagainya, tetapi untuk Februari biasanya memang inflasinya rendah. Dan yang kedua juga Februari sudah mulai ada panen.
Nah, apakah ini akan sustain atau tidak? Inflasi yang rendah ini dari tadinya Januari 0,34 bulanannya menjadi 0,16 gitu. Bagaimana dengan Maret dan sebagainya? Kita harus juga melihat karena ini seasonal. Ya, tergantung kepada faktor-faktor lain seperti misalnya yang pertama adalah cuaca. Apakah cuaca ini yang buruk ini akan berkelanjutan sehingga mengganggu distribusi? Yang kedua, apakah nilai tukar kita itu akan melemah karena ada faktor lebih banyak dari sisi supply-nya inflasi kita. Kalau dari sisi demand, itu saya rasa sudah terjadi pada saat kita mulai meredam pandeminya. Tetapi sekarang ini karena belum ada additional income dari masyarakat, maka belanja dari kelompok menengah bawah itu belum bertambah. Nah, jadi spending masih berharap kepada kelompok menengah atas. Nah, ini yang harus kita cermati, bagaimana agar satu faktor yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi ini, satu berkelanjutan, bisa terjaga, tetapi juga faktor-faktor lain yang bisa mendorong ekonomi ini bisa berlanjut. Ya, jadi faktor-faktor lain itu bisa mendorong agar pertumbuhan ini bisa terjadi, gitu Mas Pras. Iya, tapi kalau kita lihat kebijakan pemerintah dalam terus menjaga tren inflasi ini, menurut Bu Henry seperti apa? Kebijakan fiskal moneternya ini sudah menjadi suatu bauran kebijakan yang sangat solid begitu dan konkret? Ya, kan mesti harus kita bagi ya. Ada kebijakan yang sifatnya ad hoc. Dan ada kebijakan yang kita siapkan itu untuk menengah panjang. Nah, kalau kita melihat sekarang ini misalnya, ini ada panen yang mungkin akan terganggu dengan cuaca. Kita belum tahu pasti sebenarnya datanya, apakah betul-betul kita kekurangan bahan pangan. Tapi antisipasinya langsung membuka impor dengan cepat. Ini kan solusi ad hoc jangka pendek, tapi kita tidak memikirkan sebenarnya jangka panjangnya seperti apa. Kalau itu baru terjadi sekarang, Mas Pras, mungkin kita bisa maklumi. Tapi ini kan kejadian yang sudah terjadi bertahun-tahun. Sampai saat ini kita belum tahu apakah benar bahwa kita itu supply dari pangan itu memang kekurangan. Apa yang menjadi kekurangan? Apa yang bisa kita substitusikan sehingga itu tidak sangat tergantung kepada inflasi dan juga tidak tergantung pada nilai tukar. Gitu. Nah, ini strategi ini kayaknya sekarang ini masih dihandle sebagian besarnya itu oleh Bank Indonesia. Sementara dampak dari atau penyebab dari inflasi ini semestinya dikeroyok oleh banyak kementerian, gitu ya. Nah, ini rasa-rasanya kok itu belum dilakukan. Padahal kita tahu penyebab kenaikan inflasi itu sebagian besarnya itu selalu itu adalah pangan, bahan pangan. Dan yang bisa menyelesaikan masalah bahan pangan itu untuk menjaga harga bukan Bank Indonesia. Karena Bank Indonesia wilayahnya hanya moneter, tapi bagaimana kementerian yang lain, kementerian teknis di bidang pertanian, kementerian teknis di bidang perdagangan dan industri, tidak bisakah cabai ya yang kita itu sebenarnya pada saat panen itu jumlahnya sangat besar, tidak ada teknologi sederhana yang bisa diintroduce oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian untuk bisa diawetkan sehingga bisa menjaga harga dan menjaga pasok. Nah, ini kan isu-isu yang kita mungkin udah diskusikan sudah 10-20 tahun lalu. Betul, ini masalah klasik yang belum tahu ujungnya selesainya di mana juga sih Bu Henry kalau kita lihat terkait dengan masalah pangan ini. Karena ibaratnya telur dan ayam ini sebenarnya permasalahannya di mana, solusinya di mana nih tidak tahu juga nih. Nah, sebenarnya apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah begitu terkait dengan memang makanan, minuman, kemudian tadi ada tembakau juga menjadi salah satu penyumbang inflasi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Berikut ini kami sampaikan komoditas apa saja sih yang menyumbang inflasi di bulan Februari tahun 2023 ini. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia, makanan, minuman, dan tembakau ini inflasinya sekitar 7,23%, sementara andil terhadap inflasi 1,87%. Sementara transportasi inflasinya 13,59%, namun andil inflasinya di posisi kedua 1,63%. Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga juga ada inflasi sekitar 3,43%, namun andilnya terhadap inflasi sekitar 0,68%. Ini tiga besar ya dari penyumbang inflasi di bulan Februari secara tahunan. Berikutnya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ini yang diharapkan tetap akan terus tumbuh begitu ya, posisi 5%
ini akan terus dijaga nampaknya oleh pemerintah. Memang sempat minus 2,07% di tahun 2020 karena kita tahu ada pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan sejumlah negara lain di dunia. Kemudian dengan beragam kebijakan lagi-lagi pemerintah berhasil untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 naik jadi 3,7%, 2022 lalu kembali lagi ke posisi 5%, tepatnya 5,31%. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Henry Saparini, ekonom and founder Core. Ya Bu Henry, kalau kita lihat dengan kondisi tadi beberapa data komoditas lah penyumbang inflasi, Anda katakan ini juga permasalahan yang bertahun-tahun masih terjadi begitu. Solusinya sebenarnya di mana? Apakah data ini lagi-lagi juga masalah klasik yang belum selesai sampai sekarang, itu yang menjadi masalah yang harus segera dituntaskan, dan juga lebih kalau saya mungkin menanggapinya actionnya itu yang paling utama. Silakan Bu Henry. Nah, kalau tadi dari sumber inflasi pangan itu lebih harga yang volatile ya, karena musiman. Seperti misalnya cabai, selalu kita bicara cabai, dan kemudian juga beras. Pertanyaannya, sudahkah kita tahu sebenarnya jumlah produksi beras kita ini berapa? Dan apakah beras yang kita produksi itu sudah didukung dengan kebijakan untuk bisa diserap oleh Bulog, sehingga Bulog bisa memiliki cadangan yang cukup. Nah, sekarang problemnya adalah bukan karena sekedar berasnya itu tidak ada, jangan-jangan berasnya ada, tapi karena Bulog memang ada kebijakan untuk tidak memudahkan mereka untuk bisa menyerap beras dari petani. Satu, karena pendanaannya juga terbatas, dia harus mencari pembiayaan sendiri, tidak pakai APBN. Yang kedua, ada batasan harga. Yang ketiga, ada batasan kualitas. Artinya, para petani itu menjadi enggan untuk menjual kepada Bulog karena restriction yang sangat banyak. Kenapa tidak membuat kualitas beras yang berbeda-beda, dipastikan beras petani itu bisa diserap. Nah, sekarang ini kan tidak seperti itu, sehingga kalau kita lihat gudang-gudang Bulog akhirnya disewakan pada yang lain kan. Padahal kalau kita bicara tentang ini, baru kita akan tahu sebenarnya kekurangan produksi beras atau ketidakmampuan Bulog untuk menyiapkan cadangan beras. Kalau seperti ini udah mau Ramadan, mau Lebaran, pasti kalau tidak ada kepastian beras, jumlah berasnya, akhirnya pemerintah memilih untuk sudahlah impor saja. Nah, ini kan menurut saya kalau ini kebijakan yang semestinya solusinya adalah jangka panjang, jangka menengah, dan komprehensif, selalu diselesaikan dengan ad hoc. Dan setiap kali kebijakan ad hoc itu ambil dan itu adalah misalnya tidak tepat, maka akan destruktif terhadap sisi produksi. Nah, terus kemudian kalau kita bicara rokok kita sudah tahu, itu pasti faktornya adalah harga, terapkan cukai. Jadi itu yang volatile. Tapi kalau yang lain-lain, kita ada apa namanya, ada cabai kemudian juga ada bawang merah, ada bawang putih. Kalau kita bisa mengimpor bawang putih dari negara-negara lain, bawang merah dari negara-negara lain, kalau ditambah teknologi, semestinya produksi dalam negeri itu bisa menjadi stok dan bisa menjaga stabilitas harga. Nah, sekarang ini melukakan lagi-lagi hanya bagi Indonesia dengan TPID-nya. Menurut saya ini bisa cukup karena akhirnya kontrolnya atau penjagaannya itu hanya short term, tidak pada faktor-faktor fundamental yang diselesaikan gitu. Itu dia yang Anda katakan, selalu memang ini adalah solusi-solusi jangka pendek begitu yang dilakukan dan tidak secara fundamental, sehingga yang harusnya jangka panjang sekali begitu bisa dirasakan akhirnya parsial saja begitu ya, Bu Henry. Nah, lantas bagaimana? Ini kita tahu Ramadan sebentar lagi dan sudah dipastikan beberapa bahan pangan tadi juga sudah mulai beranjak naik, beras, bawang merah, bawang putih, kemudian ada cabai, daging ayam dan lain-lain. Dan ini apakah juga nanti akan berdampak terhadap inflasi juga, dan Anda melihat apakah ini musiman saja? Kita kadang-kadang cuma iri dengan negara tetangga ya, seperti misalnya Malaysia. Kenapa mereka selama Ramadan itu tidak perlu menghadapi kenaikan harga? Karena memang mereka secara regulasi, secara kebijakan, mereka ada act yang memaksa pemerintah itu untuk menjaga harga barang. Nah, berapa barang yang mereka jaga? Antara Natal Tahun Baru dengan Ramadan itu sangat berbeda jumlahnya. Ada yang 24 komoditas, ada yang lebih dari 24. Nah, mereka karena ada undang-undangnya, maka pemerintah akan menjaga. Misalnya kita tidak ekspor dulu untuk dalam negeri. Di kita kan nggak ada, Mas.
Jadi kalau kita bilang kita daging akan siap, karena apa? Jumlah sapi total populasi di Indonesia itu cukup. Pertanyaannya, apakah mereka willing to sell? Maksudnya si peternak tadi. Iya, iya. Jangan-jangan dia jualnya nanti pada saat dia mau sunatan, gitu kan? Iya, iya, Nah, jadi betul. Oke. kalau itu dianggap sebagai cadangan dari pemerintah, maka kita tidak akan bisa menjaga harga-harga itu pada waktu-waktu permintaannya tinggi. Nah, ini akan menjadi repot kalau nanti permintaannya tinggi, Ya. yang berarti inflasi akan juga terdorong. Dan yang kedua adalah dari sisi supply-nya, misalnya ada cost-push-nya, ada nilai tukarnya yang juga melemah. Kemudian juga harga sendiri yang kita impor juga meningkat. Ini akan ada dua permasalahan yang bisa mengganggu inflasi kita menjadi lebih tinggi dibanding dengan semestinya, ya. Dibanding dengan semestinya mereka tidak harus naik seperti itu. Tapi ini yang mestinya harus kita diskusikan, dan itu bukan kebijakan ad hoc. Oke. Selama Nah, kita tidak punya kebijakan untuk mengontrol pangan strategis, itu kita tidak akan selesai. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah punya list pangan strategis? Ya, ada Oke. di mana itu? Undang-undangnya ada di mana? Nah, jadi Iya, kalau iya, iya. di Malaysia sampai dengan gula juga masuk, mentega juga masuk, terigu juga masuk sebagai pangan strategis yang harus dijaga pada saat Ramadan dan Lebaran. Demikian juga pada saat Natal dan Tahun Baru. Nah, Iya. kalau kita tidak ada, ya nggak akan bisa, gitu. Oke, nah melihat kondisi yang ada, kalau memang permasalahan dan solusi yang ditawarkan begitu memang untuk jangka pendek begitu, Anda melihat bagaimana nanti terkait dengan upaya pemerintah di sisi lain untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi kita, mengingat sejauh mana juga sih korelasi inflasi ini terhadap pertumbuhan ekonomi kita, Bu Henry? Baik, kalau pertumbuhan ekonomi kita melihat ini kan sebenarnya seasonal, ya. Semestinya kenaikan harga, inflasi tinggi akan terjadi di Ramadan dan Lebaran. Oke. Nanti juga di akhir tahun. Nah, jadi kenaikan harga yang ada di situ tidak akan terlalu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena itu hanya terjadi di bulan-bulan tertentu saja. Oke. Tetapi sangat mempengaruhi daya beli dari masyarakat, karena pada saat harga sudah naik tidak akan turun lagi. Di kita itu tidak mengalami deflasi. Jadi harga yang sudah inflasi, harganya sudah 100, permintaannya turun, tidak akan menjadi 90 gitu. Jadi itu yang menjadi PR kita, daya beli kelompok terutama menengah bawah, yang keranjang belanja mereka itu sebagian besar adalah makanan, itulah yang menjadi PR terbesar. Jadi saya rasa ini sudah saatnya bagi Indonesia itu untuk segera menyelesaikan permasalahan inflasi ini, karena implikasinya banyak kan, nanti menaikkan suku bunga dan sebagainya, padahal masalahnya bukan di moneter gitu. Masalahnya adalah ada di demand. Tapi karena kita tidak punya kebijakan yang komprehensif, itu menjadi salah-salah kita di dalam memilih kebijakan gitu, Mas Pras. Oke. Nah, kalau kita lihat ini masalah kebijakan, adakah solusi jangka pendek yang juga bisa dilakukan oleh pemerintah, dalam artian kita membentuk suatu payung hukum yang lebih kuat lagi? Kalau Anda katakan tadi dibandingkan dengan sejumlah negara lain ada suatu payung hukum, kalau bicara undang-undang kan ini sudah pasti kuat dan harus menjadi kewajiban untuk dilaksanakan, Bu Henry. Sementara ya tahun politik begitu, Bu, apa yang harus juga ini bisa disegerakan begitu untuk kemaslahatan yang lebih luas? Kalau kita bicara tentang harus ada aturan perundangan yang untuk mengantisipasi inflasi pada saat Ramadan dan Lebaran, saya rasa itu sudah telat, karena tinggal beberapa hari lagi. Ya, dan di Indonesia itu waktu untuk membuat peraturan itu demikian panjang, ya. Jadi sekarang yang harus dilakukan adalah semestinya monitoring, mapping terhadap permintaan dan juga demand itu secara lebih akurat, sehingga pemerintah bisa dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan di kantong-kantong yang memang diperlukan. Nah, ini untuk jangka pendek, tapi jangan sampai ini menjadi solusi juga tahun depan lagi, tahun depannya lagi. Betul. Jadi ini semestinya jadi udah selesai. Kita yang sekarang lakukan adalah mendorong masalah-masalah fundamentalnya, sehingga inflasi kita bisa lebih terjaga, sebagaimana juga negara-negara lain bisa melakukan itu. Oke, terakhir Bu, Anda melihat bagaimana tren inflasi kita di tahun 2023 ini, apakah tetap bisa terjaga dan pertumbuhan ekonomi juga tetap di atas 5%? Kalau kita bicara inflasi tahun ini, nanti whole year, ya, kira-kira kita akan tetap 3 plus minus 1.
Oke. Ya, kita akan kembali lagi karena dampak dari kenaikan harga BBM itu akan selesai di kuartal 1 paling tidak sebelum semester 1. Yang kedua adalah dari sisi pertumbuhan ekonomi. Apakah pertumbuhan ekonomi kita itu akan bisa mencapai cukup tinggi ya? Saya rasa proyeksi kami 4,5 sampai 5% itu masih bisa terjangkau. Nah, yang harus kita pastikan adalah jangan sampai akan lebih rendah dari itu karena sebenarnya potensi kita masih cukup kuat dibandingkan dengan negara-negara lain yang sangat terganggu dengan pasokan pangan, terganggu dengan pasokan energi. Nah, kita mestinya bisa menjaga itu dengan mendorong secara cepat mengoptimalkan produksi dalam negeri untuk dimanfaatkan itu. Baik, Bu Henry tadi 3 ± 1% target untuk inflasi dan pertumbuhan ekonomi kita di 4,5 sampai dengan 5% begitu ya Bu Henry ya. Baik, semoga dengan beragam permasalahan tadi kita juga mampu bisa mandiri juga kalau kita bicara mengenai ketahanan pangan di Indonesia. Terima kasih banyak atas waktu dan sharing Anda berikan Bu Henry. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Terima kasih, sehat selalu. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.